Ya kalau Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Prabowo bisa kok jadi presiden sendirian. Lalu nanti wakil presidennya bagaimana? Bisa dipilih oleh MPR, saudara. Wakil presidennya, saudara, kalau bermasalah ya berhentikan, anulir, mumpung belum dilantik, saudara. Apa perlu gelar pemilu ulang? Enggak usah pilpres ulang. Enggak perlu, saudara. Prabowo silakan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR, saudara. Ada yang nanya, Habib nggak turun, Habib? Banyak yang nanya, Habib kemana? Jawab saya gampang, dulu gue turun, lu nggak turun. Sampai capek, sampai kita di penjara, sampai laskar kita dibunuh, saudara, lu pada diem aja. Nah sekarang lu baru pada teriak, gue nonton dulu dah. Masya Allah. Tapi bukan berarti saya nggak dukung, enggak, saudara. Kalau gerakan mahasiswa, buruh, tani, insya Allah semuanya murni. Cuman yang teriak-teriak nyariin saya bukan yang begitu. Ini yang nyariin yang kemarin maki-maki kita, yang kemarin apa namanya menghina-hina kita, yang kemarin ikut musuhin kita, pada nyariin Habib Rizik. Mana Habib Rizik? Tumben lu nyari. Tadi pikir kita nih anak baru gede yang begitu dicari langsung nongol. Tunggu dulu. Kan kita bilang setan sama setan lagi berantem, nonton dulu, tenang-tenang dulu, santai, nggak usah buru-buru. Insya Allah ada waktunya, insya Allah. Yang penting posisi kita. Tapi kalau peraturannya bertentangan dengan syariat, merugikan rakyat, membahayakan negara, wajib kita tentang, wajib kita tolak, dan wajib kita berusaha bagaimana supaya undang-undang tersebut dibatalkan atau direvisi atau diganti. Wajib, nggak boleh dibiarkan. Nah, itu namanya sikap amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas tidak? Jadi bukan oposisi, bukan. Jangan bilang Habib Rizik oposisi, enak aja. Gua partai nggak punya, anggota dewan bukan, pejabat bukan, dari mana oposisi, saudara? Nah, terus kalau ada yang nanya lagi, Habib, tapi ini sekarang banyak yang minta presiden turun nih. Saya ditanya setuju apa enggak? Jawab saya, lu baru bangun tidur loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibail kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'atihi wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam majlis rutin malam Kamis di Masjid Jami Al-Islah. Dan alhamdulillah guru-guru kita Habib Idrus Al-Habsyi, Ustadz Al-Haj Haris Ubaidillah, begitu juga Ustadz Kembar Adi Alwi, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum, famatanallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saudara, saya hanya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang berkembang di masyarakat sesuai situasi dan kondisi
yang kita sama saksikan saat ini. Pertama ada yang bertanya, apa sih hukum demo? Nah, ini kan lagi rame demo ya. Demo rame. Kemudian lagi ada orang ketamburan kayak ikut ya. Biasanya harus paling depan gitu demo. Ada pertanyaan, apa sih hukum demo? Itu pertama. Yang kedua, apa sih hukumnya kalau dalam demo itu ada orasi-orasi yang sifatnya mengkritik, memprotes, dan sering juga kita dengar ucapannya keras, kasar ya ikhwan. Nah ini hukumnya apa? Jawab jangan. Kapan? Kamis depan. Kalau demo udah selesai. Kalau soal demo saya sudah pernah bahas di sini panjang lebar. Saya sudah pernah bahas di tablik-tablik, di majelis-majelis saudara, bahwa demo itu tidak lain dan tidak bukan adalah aksi unjuk rasa, aksi untuk menyampaikan pendapat. Jadi berdasarkan undang-undang yang berlaku di negeri kita, demo itu dilindungi undang-undang. Jadi tidak boleh ada pihak manapun yang menghalangi siapapun yang ingin melakukan aksi unjuk rasa atau aksi menyampaikan pendapat. Bahkan dalam undang-undang penyampaian pendapat disebutkan kalau ada orang yang dengan sengaja menghalangi orang yang ingin melakukan aksi, itu bisa dipidana, bisa dituntut dan bisa dipenjara ya. Wah. Nah artinya kalau dari segi perundang-undangan tidak ada masalah, bebas. Orang mau demo, mau aksi silakan ya ikhwan. Nah, jadi kita juga jangan alergi dengan saudara-saudara kita yang sedang aksi ya ikhwan. Itu yang pertama. Saya pikir kalau soal ini dulu kita pernah bahas berkali-kali, karena dulu kita juga sering demo dan sering diprotes orang tanya dalilnya apa. Nah, paling tidak dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dulu saya sampaikan bagaimana sekelompok sahabat pernah saling bergandeng tangan di kota Mekah, kemudian mereka saudara bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, berjalan di tengah masyarakat dengan tujuan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kami muslim, mau apa? Bahwa kami masuk Islam, mau apa? Nah, jadi dia mau tunjukkan kepada orang-orang kafir di kota Makkah. Itu juga demo. Nah, karena mereka mendapatkan selama ini banyak orang Islam diintimidasi, diteror, disiksa ya ikhwan. Nah, sehingga ada sekelompok sahabat yang memang pemberani seperti Sayyidina Hamzah dan lain sebagainya, saudara, mereka bergandeng tangan, mereka tunjukkan Islam mereka secara terang-terangan ya, di depan mata orang-orang kafir. Nah, jadi ini juga salah satu bentuk aksi unjuk rasa, dia tunjukkan diri. Bahkan sebelum itu para sahabat pernah bermusyawarah, atau lebih tepatnya berbincang-bincang lah, tanpa kehadiran Nabi. Jadi di antara sahabat ini, saudara, ada yang punya inisiatif, pengen sekali-sekali begitu kita nih datang ke tengah-tengah orang kafir di depan Ka'bah, kalau mereka lagi kumpul kita baca Al-Quran yang keras, biar mereka semua dengar isi kandungan Al-Quran. Nah, kira-kira siapa yang berani melakukan itu? Tahu-tahu ada satu sahabat angkat tangannya siap melakukan itu, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini pelayan kita punya Nabi, khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini yang suka bawa tongkatnya Nabi, bawa sendalnya Nabi. Kalau Nabi masuk kemana sendal dibuka, dia yang pegang, saudara. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini fisiknya kecil ya, badannya kecil, kurus. Ya kalau untuk berkelahi nggak meyakinkan, saudara. Tapi berani luar biasa. Terus para sahabat begitu lihat Abdullah bin Mas'ud, mereka mengatakan jangan kamu, karena badannya kecil ya, kawan. Jangan kamu, yang lain aja. Udah gitu Abdullah bin Mas'ud ini dianggap juga bukan dari suku yang kuat.
ya kawan, sehingga khawatir nanti nggak ada yang melindungi. Nah, tapi tetap Abdullah bin Mas'ud mengajukan dia yang membaca. Singkat cerita, akhirnya di hari yang sudah ditentukan Abdullah bin Mas'ud jalan menuju Ka'bah. Di sekitar Ka'bah banyak orang-orang kafir Quraisy, pemuka-pemukanya pada hadir. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ya kawan. Wah, ini pemuka-pemuka semua. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud di hadapan mereka sambil mengelilingi Ka'bah membaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran, baca satu ayat, baca sambil dia kencengin suaranya, ya. Dan orang-orang kafir kaget. Apa yang dibaca orang ini? Mereka dengarkan semua. Ternyata dibaca ayat Al-Quran. Salah satu dari mereka mengatakan, oh ini yang diajarkan oleh Muhammad ini. Ini yang diajarkan oleh Muhammad nih, ini sihir ini, bahaya ini. Digebukilah Abdullah ibn Mas'ud, saudara. Dikeroyok, dikerubutin, digebuk, dianiaya sampai lebam-lebam, saudara, bahkan sampai pingsan. Nah, jadi sekujur tubuh udah luka semua. Nah, singkat cerita, setelah dikeroyok sedemikian rupa, akhirnya mereka tinggalkan itu Abdullah ibn Mas'ud, saudara, dalam keadaan pingsan. Kemudian diangkatlah oleh para sahabat yang lain, dibawa, saudara, diamankan, diobati. Nah, begitu sudah siuman, sadar, nah, sebagian sahabat bilang apa? Ya Abdullah, ya ibn Mas'ud. Kami bilang apa? Jangan kamu, ini resikonya, nggak ada yang lindungi dan jaga kamu. Tapi apa jawab Abdullah ibn Mas'ud? Wallahi, kalau kalian kehendaki, besok aku lakukan lagi. Masya Allah. Nah, saya nggak mau cerita panjang-panjang, saya cuma mau ngambil intisarinya. Itu namanya demo, ya ikhwan. Dia mendemokan, dia unjukkan ke hadapan orang kafir, ini ayat Al-Quran, kalian mau apa? Ini aku mau baca, mau tunjukkan keimanan, kalian mau apa? Walaupun dia seorang diri. Nah, dalam undang-undang kita juga kan kalau demo nggak mesti rame-rame, sendiri boleh. Nah, dilindungi, silakan sampaikan pendapat. Nah, jadi artinya memang di zaman Nabi namanya bukan demo, namanya bukan mudzaharah, ya kawan. Nah, tapi paling tidak di situ idhar syuur. Dia tunjukkan dia punya perasaannya, dia tunjukkan dia punya sikapnya di hadapan orang-orang kafir, walaupun dengan resiko dianiaya. Nah, kejadian-kejadian yang tadi saya sampaikan, ya kawan, itu semua adalah bentuk-bentuk menyampaikan pendapat, bentuk-bentuk menunjukkan sikap, bentuk-bentuk, saudara, menunjukkan perasaan. Nah, jadi jangan bilang, oh demo tuh nggak ada dalilnya, haram itu demo, nggak nyunnah itu demo, saudara. Nah, bahkan ada yang bilang, ah, demo tuh nggak manfaat. Siapa bilang, saudara? Kita sering sekali merasakan manfaat demo, saudara. Nah, ya bukti yang paling dekat kemarin aja, putusan MK mau dibatalin, begitu demo nggak jadi. Nah, kalau nggak demo jadi dibatalin, saudara. Jadi itu tuh barang udah jadi. Tapi begitu demo nggak jadi, dia batalin. Jadi kita sudah sering, jangan kita nafilah demo nggak ada manfaatnya. Siapa bilang? Sering kali kita rasakan manfaat demo. Sesuatu yang tadinya menghimpit rakyat, begitu demo nggak jadi. Sesuatu yang tadinya akan menyusahkan rakyat, begitu demo nggak jadi. Sering tidak? Sering. Jadi jangan bilang nggak manfaat, jangan. Jadi para mahasiswa kita, masyarakat, guru yang pada demo menyampaikan pendapatnya, saudara, mereka dibenarkan secara syariat dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita dewasa sedikit lah kalau kita menyikapi hal-hal seperti itu. Soal kita nggak mau demo tuh soal lain. Oh saya nggak suka kalau demo, ya nggak apa-apa nggak suka, saudara. Kan nggak dipaksa. Ayam halal, apa kita dipaksa makan ayam? Enggak, kita disediain ayam nggak doyan, ya jangan makan. Nah, tapi jangan langsung mengharamkan ayam. Oh ini ayam haram nih, saya nggak suka. Ente nggak suka mau diharamin. Nah, jangan demo boleh, saudara. Jadi jangan bilang demo bid'ah, syirik, tidak nyunnah, ya ikhwan. Enggak betul. Kalau kita mau gali-gali, ternyata di zaman Nabi juga ada, hanya namanya bukan demo, tapi bentuknya kan ada, menunjukkan sikap, menyampaikan pendapat. Alhamdulillah. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana kalau demo itu ada orasi, protes, kritik?
Nah, saya pikir siapapun tahu saudara, yang namanya protes dan kritik sah-sah saja untuk disampaikan oleh siapapun, apalagi pada saat demo saudara. Nah sekarang kita lihat aja saudara, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 148. Nah, dulu pernah saya bawakan pada saat saya di sidang. Waktu sidang ya kawan, waktu saya ditahan, digelar pengadilan di sidang saudara, jadi ada jaksa menyela kita, ini Habib kan guru agama, jadi pakai bahasanya jangan kasar lah kepada pemerintah, begitu ya kawan, karena memang bahasa saya cukup keras saat di sidang. Nah saudara, nah kita jawab dengan surat An-Nisa ayat 148. Catat itu surat An-Nisa ayat 148. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Shadaqallahul azim. Luar biasa ini ayatnya. Apa Allah nyatakan di sini? La yuhibbullah, Allah tidak suka al-jahra bis-su'. Saudara, orang al-jahra bis-su' minal qawli, orang yang mengucapkan kata-kata buruk secara terang-terang, Allah nggak suka. Kata-kata yang kasar, keras, buruk, saudara, Allah nggak suka. Artinya jangan diucapkan itu. Tapi selanjutnya Allah katakan apa? Illa, kecuali manzulima, orang yang dizalimi. Berarti ada pengecualian nggak? Ada saudara. Nggak boleh kita berucap kasar. Iya memang nggak boleh, Allah larang dan Allah tidak suka. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli. Betul, Allah tidak suka dengan ucapan-ucapan buruk, apalagi diucapkan secara terbuka, terang-terangan. Allah nggak suka. Tapi jangan berhenti di situ, baca ayatnya, terusin. Illa manzulim, kecuali orang yang dizalimi. Jadi orang yang dizalimi, saudara, boleh dia mengucapkan kata yang kasar kepada orang yang menzaliminya. Dia dizalimi, dia dianiaya, terus dia katain itu orang sesuka hatinya, dia katain saudara dengan kalimat-kalimat yang buruk, boleh. Dia dizalimi. Nah sekarang kembali kepada demo-demo tadi, itu mereka berucap kasar kepada, ucap kata kasar kepada pejabat. Karena apa? Ya karena pejabatnya zalim. Kalau pejabatnya zalim, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif, kalau mereka membuat kebijakan-kebijakan yang menzalimi rakyat, berarti rakyat mazlum. Berarti rakyat orang-orang yang dizalimi. Lalu kalau rakyat yang dizalimi protes, boleh tidak? Kritik boleh tidak? Ngatain boleh, saudara. Ini pejabat brengsek, pejabat bejat, bikin susah rakyat, boleh. Kenapa tidak ya? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Iya, tapi jangan kelewat batas. Jangan juga kita berucap kata kasar tapi yang gak ada maknanya, sampai kalimat-kalimat kotor yang keluar. Nah, itu nggak boleh juga, saudara. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita jaga, dan jangan juga yang kita ucapkan berupa fitnah. Jangan. Jadi kezaliman itu memang fakta adanya, saudara. Nah, silakan kita protes, kritik. Jangan sesuatu kita tuduh zalim ternyata hoax. Ternyata kita hanya menelan berita-berita palsu. Oh katanya pemerintah begini, katanya begini, ternyata enggak. Nah terus kita maki-maki karena itu, nggak boleh, saudara, nggak boleh. Berarti kita yang salah paham. Nah maka itu sebelum kita menyampaikan pendapat kita, sebelum kita memprotes sesuatu, saudara, tabayun dulu. Tabayun, betul gak nih berita? Betul gak nih pemerintah punya putusan begini? Betul gak arahnya begini? Betul gak nih uang rakyat dikorupsi? Betul gak tuh ada korupsi? Nah kalau memang sudah ada indikasi-indikasi yang kuat, bukti-bukti yang gak terbantahkan, apalagi pemerintahnya main-main atau pilih-pilih, saudara. Kalau rakyat kecil terlibat narkoba langsung tangkap, penjara 12 tahun. Nah giliran anak pejabat kena narkoba, senyap, tahu-tahu udah ada di luar. Narkoba tuh hukumannya bukan ringan, saudara.
Saya waktu di penjara kemarin ditaruh di blok narkoba, saudara. Nah di blok narkoba itu ada 100 orang lebih, semua tuh terlibat narkoba. Dan hukumnya berat-berat, saudara. Berat-berat. Paling ringan saat itu yang saya dapatkan cuma 5 tahun, rata-rata di atas 10 tahun, saudara. Nah, bahkan kadang-kadang di antara mereka ada juga cuman korban. Nah, artinya korban, dia dititipi sesuatu, dia nggak tahu isinya apa. Tahu-tahu begitu digerebek dia yang kena. Begitu dilihat barang buktinya banyak, dia kena 15 tahun di penjara. Nah, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, orang barang buktinya ada di tangan dia. Nah, makanya anda nih khususnya anak muda, hati-hati terima titipan. Kalau orang kita nggak kenal, bahkan dari yang kita kenal pun juga kita mesti hati-hati. Kalau kita tahu, wah ini orang brengsek nih, dia orang suka mabuk, dia orang suka narkoba, tahu-tahu nitip sesuatu sama kita, tunggu dulu, jangan main terima. Nanti begitu dia titip, tahu-tahu pas ada penggerebegan dia yang ngilang, kita yang digerebek, kita kena, tahu-tahu kena penjara 15 tahun. Dan itu saya dapatkan ya kawan, anak-anak muda. Nah, di apa namanya, pada saat saya ditahan di Mabes Polri, anak-anak muda, ya betul, ada sebagian ngaku, ya Habib saya salah, memang saya ikut mengedarkan, saya salah, saya memang kurir, saya salah, memang saya menggunakan. Tapi ada juga yang nggak salah, cuman waktu diperiksa ya digebugin, mesti ngaku, itu kan jadi masalah. Nah, orang kalau udah digebugin, saudara, digebugin, disiksa, disetrum, jempol ditindih dengan kaki ujung meja, saudara. Yang nggak berbuat juga terpaksa ngaku, nggak kuat orang ditahan, nggak boleh, karena pemeriksaan semacam itu nggak boleh. Saya waktu di Mabes Polri, di pengajian begini nih di Mabes Polri saya ngajar, saudara. Nah, semua polisi juga yang jaga di situ dengar, saya sampaikan, saya teriakan, nggak boleh kalian siksa orang, saudara, yang diduga. Nah, periksanya nggak boleh, main paksa, main siksa, saudara, haram. Nggak boleh kita berbuat zalim begitu, nggak boleh ya kawan. Makanya nih kepada anak-anak muda saya ingatkan, kalau ada yang nitip barang apapun, nitip di rumah kita, nitip di mobil kita, saudara. Bahkan yang sekarang kesian ini tukang-tukang ojek, saudara. Ada mereka kirim apa namanya, kirim barang sekarang memanfaatkan Gojek. Kan Gojek nggak tahu isinya apa ya kawan. Tapi ala kulli hal, kalau Gojek masih bisa menghindar, pesanannya kan biasa ada di HP itu. Bang kirim ya kemari ya. Ini begini ya, dia bisa tunjukkan. Saya cuma nganter pak. Nah ini yang ngirim siapa? Ini nomor teleponnya pak. Dia yang ngirim pak. Saya disuruh kirim kemari. Kalau Gojek gampang menghindar. Ada bukti lah di HP-nya saudara. Tapi kalau yang bukan Gojek, saudara hanya karena pertemanan, titip sebentar ya. Toto dia jalan, toto digerebek. Emang orang yang lagi mau nitip tadi lagi diikuti saudara, sama tim buru sergapnya polisi saudara. Tahu-tahu dikasih seseorang, begitu digerebek, yang kena, yang dipenjara, yang dihukum adalah yang megang barang bukti tersebut ya kawan. Nah, jadi sekali lagi tolong hidup di zaman sekarang kita harus lebih banyak hati-hati. Nah baiklah, kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi saudara. Karenanya kalau pemerintah nggak mau didemo, bikin undang-undang yang bagus, bikin regulasi yang bagus. Kalau pejabat nggak mau didemo, ya jangan jadi pejabat brengsek. Nah, kalau ada presiden nggak mau didemo, ya jadi presiden yang baik. Kalau DPR nggak mau didemo, saudara, ya bikin undang-undang yang manfaat, yang nggak bertentangan dengan agama, yang manfaat buat rakyat, saudara. Nah, kalau nggak mau didemo, saudara, jangan menyalahgunakan kekuasaan, saudara. Nah, jangan cawe-cawe untuk kepentingan keluarga, undang-undang seenaknya diubah. Orang lain nggak boleh, tapi kalau anaknya boleh. Oh ada undang yang larang, undang-undang dirubah media. Ini negeri bukan punya bapak moyangnya saudara. Ini negeri bukan perusahaan pribadinya. Nah maka itu saudara, pejabat-pejabat brengsek seperti ini wajib memang didemo. Kalau saya katakan harus didemo, nggak boleh dibiarkan saudara, harus didemo, harus ditentang, harus dilawan. Nah, dan jangan lupa Nabi mengatakan bahwa afdolul jihad kalimatu haqqin amama sultanil jair. Sebaik-baiknya jihad adalah kalimat hak yang disampaikan di hadapan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Nah, jadi sekali lagi saya mendukung sepenuhnya. Saya mendukung sepenuhnya saudara. Demo-demo yang dilakukan oleh
mahasiswa, oleh buruh, oleh masyarakat, oleh rakyat dalam rangka untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Karena kenapa saya harus mendukung? Karena itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, cuman yang saya ingatkan jangan kebablasan dan hati-hati jangan sampai ditunggangi. Saudara, ada yang suka nunggangi gerakan mahasiswanya bagus, gerakan buruhnya bagus, gerakan rakyatnya bagus, tapi ada orang-orang politik yang menunggangi. Saudara, ya katakanlah kemarin kita bicara soal putusan MK, kan ada partai politik saudara yang ikut mengompori, karena kalau itu nggak jadi dibatalkan partai politik tadi diuntungkan. Nah begitu nggak jadi dibatalkan, begitu mahasiswa berhasil dengan demonya saudara, ya dia sudah sampai di situ aja berjuangnya. Karena partai politik itu hanya ngincer, kalau ini nggak jadi dibatalkan saya bisa mengusung saudara calon saya, itu aja tujuannya. Nah ini yang kita mesti waspada. Kadang-kadang partai politik begini saudara sok jadi pahlawan, pura-pura bela mahasiswa, pura-pura bela rakyat. Oh, kadang-kadang ikut turun saudara, ikut teriak soal keadilan, dirinya sendiri gak pernah adil. Ini terjadi saat ini. Hati-hati saudara, hati-hati. Tapi kalau demo-demo buruh, mahasiswa, rakyat, kita lihat aja untuk suarakan itu keadilan, kebenaran saudara, dukung. Jangan ragu-ragu rakyat Indonesia untuk mendukung saudara, karena memang saudara di kondisi politik kita di negeri ini yang sudah partai semua diborong untuk mendukung rezim, partai nggak bisa diharapkan lagi untuk membela rakyat, maka rakyat harus membela dirinya sendiri saudara. Nah kalau gara-gara demo ada macet, jalan kita terganggu, ya maklumin saudara, nggak tiap hari kok, setahun sekali, sebulan sekali, nggak apa-apa saudara, maklumin aja. Bahkan kita doain mudah-mudahan demo mereka berhasil, mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah, mudah-mudahan mereka diselamatkan, mudah-mudahan mereka jangan sampai ditangkap, disiksa saudara oleh oknum-oknum aparat yang bejat. Doain. Kalau kita udah nggak demo jangan nyumpain, udah nggak demo jangan maki-maki yang demo, jangan. Udah nggak demo doain, nggak mau doain minimal diam, minimal diam saudara. Nah mudah-mudahan kalau sudah sedemikian rupa, jadi kita tahu bahwa gerakan-gerakan demo yang terjadi saat ini kita dukung, tapi kita mesti waspada, jangan sampai ditunggangi saudara oleh kepentingan politik sesaat. Naudzubillah min dzalik. Karena begitu, ada partai sekarang nih, wah tampil kritik pemerintah, bicara keadilan, bicara udah semuanya lah dia bicara, dia habisi pemerintah. Padahal presiden yang dikritiknya kemarin dia yang dukung, dia yang piara 10 tahun saudara, dia yang bela habis-habisan, dia ikut menikmati saudara. Tapi begitu di ujung merasa nggak bisa dimanfaatkan lagi, tampil tengah masyarakat jadi pahlawan. Jangan ketipu yang begini saudara, jangan ketipu saudara. Ini orang Indonesia nih gampang ngelupain catatan-catatan buruk, di mana saat mereka punya kekuasaan mereka lupa merakyat kecil, begitu kan? Nah, makanya hati-hati saudara, hati-hati. Jadi kalau mau ikut yang murni, mahasiswa, buruh, rakyat yang murni. Tapi kalau udah ada kepentingan politisi, hati-hati. Kira-kira jelas tidak? Ada yang nanya, Habib nggak turun Habib? Banyak yang nanya, Habib kemana? Jawab saya gampang, dulu gue turun, lu nggak turun. Sampai capek, sampai kita di penjara, sampai laskar kita dibunuh, saudara, lu pada diem aja. Nah sekarang lu baru pada teriak, gue nonton dulu dah. Masya Allah. Tapi bukan berarti saya nggak dukung, enggak saudara. Kalau gerakan mahasiswa, buruh, tani, insya Allah semuanya murni. Cuman yang teriak-teriak nyariin saya bukan yang begitu. Ini yang nyariin yang kemarin maki-maki kita, yang kemarin menghina-hina kita, yang kemarin ikut musuhin kita, pada nyariin Habib Rizik. Mana Habib Rizik? Tumben lu nyari. Masya Allah, kacau tidak? Nah, dipikir kita nih anak baru gede yang begitu dicari langsung nongol. Tunggu dulu, kan kita bilang setan sama setan lagi berantem, nonton dulu, tenang dulu, santai, nggak usah buru-buru. Insya Allah ada waktunya, insya Allah. Yang penting posisi kita semua saudara, saya, anda, semua jamaah majelis taklim dimanapun juga, umat Islam dimanapun anda berada, posisikan kita sebagai
muslim yang beramar ma'ruf nahi munkar. Itu aja. Maksudnya apa? Kita nggak peduli besok presidennya siapa, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Kita nggak peduli besok gubernurnya siapa, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Kita nggak peduli besok siapa menang siapa kalah, yang penting kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Bukan berarti kalau yang besok menang yang kita pilih, yang menang yang kita suka, terus kalau dia maksiat terus kita diam. Oh enggak ya ikhwan. Enggak, kita boleh dukung siapa saja, kita dukung. Tapi begitu dia jadi saudara, tetap kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Karena memang posisi habaib ulama mestinya begitu, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi habaib dan ulama itu bukan oposisi, bukan. Beda amar ma'ruf nahi munkar dengan oposisi, beda ya ikhwan. Kalau oposisi itu memposisikan diri berhadapan dengan pemerintah, menjadi pihak pengkritik saudara, menjadi pihak penyeimbang saudara. Nah biasanya dalam seni politik saudara, yang namanya oposisi itu sering membabi buta saudara untuk mengkritik lawan politiknya. Oh lawan politiknya pemerintah, jadi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah mereka kritik, apa saja yang dibuat oleh pemerintah semua mereka anggap jelek. Itu oposisi, seringnya begitu. Kalau ulama nggak boleh begitu saudara, nggak boleh saudara. Kita kepada pemerintah selama putusannya bagus, tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak merugikan rakyat, tidak membahayakan negara saudara, maka wajib kita dukung, wajib kita terima. Oh ya ini putusan bagus, baik dari segi agama, bangsa, negara, semuanya baik, dukung. Jangan ragu-ragu untuk memujinya, walaupun kita nggak suka kepada pemerintahnya sudah, puji. Yang berhak dipuji, puji sudah. Walaupun datangnya dari orang kafir sekalipun, kalau dia benar, dia mengambil keputusan yang bagus saudara. Jadi kita lihat substansinya saudara, kira-kira jelas tidak? Tapi kalau peraturannya bertentangan dengan syariat, merugikan rakyat, membahayakan negara, wajib kita tentang, wajib kita tolak, dan wajib kita berusaha bagaimana supaya undang-undang tersebut dibatalkan atau direvisi atau diganti. Wajib, nggak boleh dibiarkan. Nah itu namanya sikap amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas tidak? Jadi bukan oposisi, bukan. Jangan bilang Habib Rizik oposisi, enak aja. Gue partai nggak punya, anggota dewan bukan, pejabat bukan, dari mana oposisi saudara. Nah, terus kalau ada yang nanya lagi, Habib tapi ini sekarang banyak yang minta presiden turun nih, saya ditanya setuju apa enggak, jawab saya, lu baru bangun tidur loh. Dia nggak tahu apa dari mulai di Mekah saudara. Saya sudah teriak-teriak dari mulai di Mekah nih, di Mekah nih. Silakan buka lagi, saya udah teriak, kalau negara pengen selamat, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP. Dari dulu saya teriak, bukan sekarang nih, bukan dulu. Kira-kira jelas gak? Enggak, saya mau tanya yang hadir sini dulu waktu di Mekah, ada gak rekaman begitu? Ada gak? Beredar gak? Ya udah dari dulu, tahun berapa itu? 2017, sekarang 2024, sekarang baru pada teriak dan sharing Jokowi, lu baru bangun tidur. Kira-kira jelas gak? Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya udah tinggal 2 bulan lagi beres, baru mau dilengserin. Aduh, kacau dah. Udah gitu pakai nyalain, Habib Rizik nggak turun nih, payah. Udah puyeng. Padahal saya dukung, Beb dukung nggak lengserin? Dari dulu kita juga teriak lengserin saudara. Bahkan dari dulu saya udah bilang ini memang brengsek, nggak sesuai aturan. Aturannya baunya amburadul. Berkali-kali saya teriak brengsek, si brengsek, masa nggak paham sih? Kira-kira paham nggak? Udah Ustadz Kembar ketawanya jangan kenceng-kenceng, urusannya diciduk duluan nanti. Jadi kalau sekarang enggak, saya mau ngaji dulu, ngaji baca kitab ya. Iya, baca kitab biar yang muda-muda dulu dah yang teriak. So udah capek, udah teriak, udah sering, udah banyak. Kalau ibarat makan tuh udah bosen udah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi artinya
Makanya saudara, ya saudara, kalau ada presiden siapapun dia cawe-cawe membangun politik dinasti, dia hanya ingin untuk membahagiakan keluarganya saja dengan mengorbankan daripada kesejahteraan rakyat, wajib segera dilengserkan. Saya sudah sampaikan ini dari tahun 2017, makzulkan Jokowi. Loh, kenapa 2017 saya begitu semangat? Karena memang dari awal dia memimpin udah banyak bohongnya. Nah, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Saudara, celaka bagi orang-orang tuh yang suka berdusta. Kalau dalam Al-Quran diceritakan orang yang suka mengurang-urangi timbangan, saudara. Dia bohong, dia curang, nggak boleh, saudara. Dan Nabi juga pernah mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang mencurangi kami, membohongi kami, menipu kami, tidak termasuk golongan kami. Dan sejak 2017 dari Mekah sana saya sudah berteriak, saudara, siapapun pemimpin yang memperoleh kemenangan dengan jalan curang tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Nah, sekarang kita lihat lagi, saudara. Dia sama dia ribut, saudara, ekonomi semrawut, saudara, utang nggak tanggung-tanggung, utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun. Belum utangnya BUMN yang juga 8.000 triliun, saudara. 8.000 triliun, belum lagi uang pensiunan ASN, TNI, Polri, saudara. Itu jumlahnya nggak kurang dari 4 triliun. Jadi beban yang ada sekarang ini 20 triliun. Kesian Pak Prabowo, besok baru jadi presiden, mesti ngeberesin utang 20.000 triliun. Kalau nggak stroke udah bagus tuh. Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih, saudara, program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara, piring pada kotor, Prabowo yang disuruh nyuci, ya. Kacau. Lah kacau gak? Orang lain yang pesta, ente bayangin lagi pengantenan tamu 1.000, semua makan kotor gak piring, terus ente nyuci sendirian, gimana loh? Ya begitu, saya perumpamakannya begitu. Jokowi dan kroni-kroninya yang pesta, saudara, udah piring semua kotor, saudara, semua peralatan pesta ada di situ ditinggal, Prabowo disuruh rapihin, ya kawan. Ya mudah-mudahan Prabowo bisa, amin. Mudah-mudahan Prabowo mampu, amin. Sebab kalau nggak mampu kesian, orang bisa stroke, saudara. Udah beresin utang 20.000 triliun, banyak yaitu daripada pembangunan yang mangkrak di mana-mana, saudara. Nah, maka itu saran saya, boleh kasih saran? Boleh kasih saran? Ditangkap nggak? Yang saran saya, insya Allah nanti tanggal 20 Oktober jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara, saudara, diaudit. Audit, periksa semua utang. Nah, nanti di audit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Utang yang legal itu utang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, saudara. Legal, bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau ada utang ilegal, saudara, yang memang DPR tidak pernah setujui atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya, tidak ada studinya, saudara, tidak memenuhi persyaratan, saudara, atau bahkan ada satu proyek para ahli sudah mengatakan ini tidak boleh dibangun, ini berbahaya, ini proyek rugi, tapi pemerintah tetap dia tubruk, dia jalan, saudara. Ini semua utang ilegal. Utang yang ilegal ini, saudara, nggak usah dibayar, lalu pelakunya jeblosin semua ke penjara, masukin ke penjara, saudara. Mau siapapun, mau Jokowi ke, saudara, mau Luhut ke, mau siapapun kroni-kroninya, kalau memang terbukti melakukan utang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya, saudara. Jadi itu saya yakin kalau itu diaudit, saudara, utang yang tadinya kelihatan 20.000 triliun mungkin cuma 4.000 triliun, saudara. Sisanya ini banyak dikorupsi, banyak dipakai untuk pribadi.
Ada urusan apa kita disuruh bayar utangnya dipakai buat pribadi? Ada urusan apa kita disuruh bayar utang, saudara, yang dipakai, saudara, untuk kepentingan satu kelompok, bukan kepentingan bangsa dan negara? Kira-kira jelas gak? Setuju gak? Ente yang setuju. Prabowo wallahu a'lam. Tapi kalau Prabowo lakukan ini, saudara, insya Allah, saudara, beliau akan bisa memimpin dengan mudah, dengan sejuk, dengan damai, dengan tanpa beban yang berat. Insya Allah. Jangan semua utang dibayar. Tunggu dulu, periksa dulu dong, ini utang siapa? Oh, ini utangnya benar, legal. Ini berdasarkan studi kelayakan. Oh, ini sudah setuju DPR. Ini memenuhi syarat, kita bayar itu utangnya, Pak. Nggak boleh kita lari dari utang. Utang wajib kita bayar. Dengan negara mana kita utang? Bayar. Oh, ini utang nggak layak. Ini utang ilegal nih. Ini nggak pakai persetujuan DPR. Padahal mestinya setujuan DPR. Oh, ini nggak pakai studi kelayakan. Padahal seharusnya ada studi kelayakan. Wah, ini melanggar aturan. Oh, ini nggak pakai AMDAL. Nah, kalau memang itu semua melanggar, itu nyatakan sebagai utang ilegal. Ada utang legal, ada utang ilegal. Utang legal bayar. Utang ilegal, saudara, tangkap pelakunya, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya, saudara. Dan jangan bayar ke luar negeri. Luar negeri juga salah. Siapa suruh Anda memberikan utang kepada pribadi orang? Luar negeri juga tahu kok ada aturan di Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa utang piutang antar dua negara itu harus disetujui sesuai prosedur kenegaraan, saudara, yang berlaku di negara tersebut. Yang berlaku di negara kita harus persetujuan presiden dan DPR, saudara. Tidak ada persetujuan utang ilegal, jangan bayar. Walaupun itu negara asing marah. Oh, nggak bisa. Anda memberikan kepada pribadi, bukan kepada negara. Silakan tagih sendiri. Itu Jokowi sama Kroningnya bisa gempor tuh. Masuk penjara aja urusannya. Amin. 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 Ini bukan demo nih, doa. Doa kira-kira jelas gak? Lu paham gak? Ya udah, saya kasih saran gratis tuh buat Pak Prabowo. Biasanya kan konsultan bayar. Konsultan bayar gak? Bayar. Enggak pakai bayar, gratis sudah. Nah, jadi bagaimana caranya Pak Prabowo begitu dilantik, kalau mau didukung oleh rakyat, didukung habaib, didukung ulama, dan agar Anda tidak banyak beban untuk mengatur pembangunan negara Indonesia ke depan, saya sarankan langkah pertamanya audit semua utang, pemerintah maupun swasta, ya ikhwan, semua diaudit. Nah, tolong dipilah mana utang yang legal resmi dan mana utang yang ilegal tidak resmi. Utang yang legal bayar, komunikasikan dengan negara yang bersangkutan, minta keringanan, minta dibebaskan dari bunga, saudara, lakukan moratorium ulang, saudara, nah, supaya kita mudah untuk membayarnya. Adapun utang-utang yang ilegal, yang tidak memenuhi persyaratan atau nubruk aturan, saudara, jangan dibayar. Itu urusan pribadi yang bersangkutan. Lalu apa? Panggil yang pelakunya, saudara, periksa di KPK, seret ke pengadilan, miskinkan dia, sita semua asetnya, jebloskan ke penjara, siapapun dia. Walaupun itu mantan presiden, mantan menteri, nggak peduli. Dia berani coba-coba membuat utang yang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, ya. Rakyat dukung, nggak usah khawatir, rakyat dukung. Saudara, saya tanya, kalau Prabowo melakukan itu, saudara, semua koruptor-koruptor dijebloskan ke penjara, saudara, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Udah cukup, aneh ngaji jadi demo ntar. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi itu aja. Jadi ada pertanyaan, apa hukum demo? Boleh, asal jangan langgar syariat. Jangan demonya telanjang, jangan ya Pak. Jangan demonya nunjukin aurat, jangan juga demonya kelewatan sampai bunuh diri, bakar diri. Kan ada yang demo bakar diri, saudara, nggak boleh. Nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Demo boleh, unjuk rasa boleh, tapi tetap tidak boleh langgar syariat atau mengganggu orang yang tidak mengganggu. Ada yang nanya, kalau mukul aparat bagaimana, Habib? Nggak boleh kalau dia nggak mukul. Tapi kalau aparatnya mukulin kita, nembakin kita, jawabnya lawan. Lawan kenapa? Dalam konteks bela diri, saudara. Bela diri wajib. Jangan diam, dipukul, pukul lagi, ditimpuk, timpuk lagi, saudara.
Berani gak lu? Ya kalau nggak berani tidur dah. Udah nggak berani so ikut demo. Ulang demo marah-marah, demo begini ya, demo begini. Lu pikir demo makan apa? Makan rendang. Udah kira-kira jelas gak? Jelas. Nah maka itu saya himbau kepada aparat kepolisian, perlakukanlah para pendemo di mana tempat, jangan represif. Itu anak-anakmu juga, adik-adikmu juga, itu bangsa Indonesia, satu negeri denganmu. Jangan yang demo disemprot gas air mata juga bubar, saudara. Nggak usah pakai ditembakin, ada pakai peluru karet, saudara, nggak boleh. Sampai ada yang matanya buta, telinganya jadi rusak, budak, saudara, hidungnya patah, apa? Nah maka itu saya minta kepada aparat baik TNI maupun Polri, hadapilah para pendemo, yaitu dengan sikap yang baik, saudara, dengan persuasif, bukan dengan langkah-langkah yang represif. Nah kalau mereka bilang enggak, tapi pendemonya nih nimpuk duluan, yang saya lihat rekaman provokator yang nimpuk, ujung-ujungnya provokator dari sono juga, iya. Kok Habib tahu? Kan pengalaman. Nah kita juga pengalaman demo, betul? Kita udah baik, udah rapi, baca selawatan, salatullah, salamullah, dari sono batu twing. Kena laskar marah, laskar timpuk lagi, ada provokator. Kira-kira jelas gak? Udah jangan pakai alasan Habib ini karena mahasiswanya ya represif. Itu reaksi gara-gara ente represif, betul? Jangan kenyang-kenyang betulnya, ditangkap loh. Ini urusannya Masjid Al-Isra digerebek ini ntar. Masya Allah, udah dah. Jadi kalau cerita soal demo nggak usah cerita lah, kita udah pengalaman, udah demo puluhan tahun gitu, udah demo ya kawan. Kita udah tahu bagaimana dijebak, bagaimana diakalin dan seterusnya. Justru dengan pengalaman itu saya ingin berbagi dengan aparat keamanan TNI maupun Polri. Yakinlah kalau para mahasiswa buruh tani dihadapi mereka dengan persuasif, dengan baik, dengan damai, dengan sejuk, enggak bakal ada demo anarkis, saudara. Kalau mereka bersuara keras, ya nggak apa-apa, memang demo mesti keras ke suaranya. Kalau mereka coret-coret itu tembok, ya udah besok cat lagi, kenapa sih? Kalau mereka ngerubuhin pintu, ya besok panggil tukang las betulin. Kenapa sih mesti ditembak orang, mesti dipukul, pecah kepalanya, patah hidungnya? Orang yang pecah kepala, patah hidung, rusak pendengarannya, itu bisa cacat seumur hidup, saudara. Itu nggak sepadan dengan tembok yang rusak, dengan pagar yang rubuh. Jadi manusiawi lah, manusiawi. Nah, adapun para mahasiswa, para buruh, para petani, rakyat semuanya yang berdemo, ikhlaskan niat. Jangan mau ditunggangi oleh siapapun, jangan mau dijadikan alat politik siapapun. Berjuang dengan niat yang ikhlas, bersih, hanya untuk mencari ridha Allah, membela agama, bangsa dan negara. Pokoknya semua mahasiswa, buruh, siapapun yang berdemo dengan niat yang ikhlas untuk bela agama, bangsa dan negara, saya nomor satu paling depan untuk mendukung daripada perjuangan mereka, saudara. Takbir, shallu ala nabi. Jadi ya kawan, saya pikir dua pertanyaan tadi sudah terjawab, saudara, dan sikap saya terhadap kondisi sekarang juga jelas. Saya tidak pernah berubah dari dulu sampai hari ini, saudara. Saya tetap akan melawan siapapun pejabat-pejabat brengsek di negeri ini, saudara. Hanya semata-mata untuk amar ma'ruf nahi munkar, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya secara khusus buat Bapak Prabowo Subianto, tidak usah panik dengan demo-demo yang sekarang, karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan, saudara, untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah mestinya Pak Prabowo ikut mendukung gerakan mahasiswa, mestinya Pak Prabowo ikut mendukung suara-suara rakyat tadi. Nah, supaya apa? Supaya jangan sampai pula nanti begitu Bapak Prabowo memimpin, saudara, orang-orang brengsek ini akhirnya memaksakan diri ada di sekitar presiden yang baru. Itu bahaya. Nah maka itu yuk, saya mau ajak seluruh bangsa Indonesia ke depan. Kalau memang nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, saudara, kita jaga, kita lindungi.
Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi, saudara, oleh Jokowi dan kroni-kroninya, saudara. Nah, jadi perjuangan mahasiswa sekarang nggak main-main. Kalau mahasiswa sekarang menolak adanya Gibran sebagai wakil presiden, wajar. Kenapa? Karena putusan MK-nya kan direkayasa. Putusan MK-nya itu kan cawe-cawe, saudara, sehingga dia boleh jadi wakil presiden. Nah, sebetulnya Pak Prabowo-nya sendiri jadi capres sudah bagus, menang silakan. Nah, tapi ada problem-problem di sekitar Pak Prabowo ini, yuk yang sama-sama kita beresin, saudara. Ya, kalau Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Prabowo bisa kok jadi presiden sendirian, lalu nanti wakil presidennya bagaimana? Bisa dipilih oleh MPR, saudara. Wakil presidennya, saudara, kalau bermasalah ya berhentikan, anulir, mumpung belum dilantik, saudara. Apa perlu gelar pemilu ulang? Enggak usah pilpres ulang, enggak perlu, saudara. Prabowo silakan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR, saudara. Jadi nggak usah kita ribut-ribut, karena kalau kita ribut-ribut begini nanti terjadi gejolak yang lebih meluas, terjadi kegaduhan di mana-mana, bisa terulang peristiwa 98, bahkan bisa lebih hebat lagi dari 98. Hati-hati, jangan dipandang remeh. Ini gerakan pandang remeh, nggak apa-apa, saudara, ini kan kecil, ini people power nggak seberapa, yang datang sedikit. Jangan sombong lah, jangan sombong. Ini kan yang baru turun kan mahasiswa, rakyat belum turun. Kalau rakyat yang turun, kalian digulung semua. Jangan sombong, jangan. Jadi persoalan ini hadapi dengan cerdas, dengan pintar, dengan piawai, saudara. Nah, jangan orang yang udah marah ini kan ibarat api, jangan disiram bensin, makin besar, saudara. Nah, ajak tuh mahasiswa, mari kita duduk, apa maunya. Nah, kalau memang kemauannya wajar kok, mereka nggak mau ada politik dinasti, ya diakomodir aja. Memang nggak boleh ada dinasti, itu nggak boleh, saudara, dalam sistem demokrasi kita. Makanya kan sedih sekali ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh, saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik BK, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Kalau yang ini si Firaun Jawa ini. Udah cukup. Saya serahin ke Adi Alwi ini, apa-apa yang mau diselesaikan dulu, silakan Ustaz Adi Alwi. Cukup, kalau enggak bubar ini.